dan dimana biasanya fuckboy ini dan suckboy ini rata-rata memiliki tujuan yang sama, yaitu having sex. Dimana kalau fuckboy ini biasanya terang-terangan dari segi penampilannya dia. Hai guys, welcome back to my channel. So di video kali ini aku akan membahas mengenai pucek boy. Jadi mungkin kalian udah nggak asing lagi kedengarannya fuckboy gitu. Ada fuckboy dan softboy. Aku di sini akan membahas ciri-cirinya. Mungkin kalian masih ada di dalam fase-fase yang terperangkap dari si fuckboy ini. Jadi tonton videonya sampai habis dan enjoy dalam menonton. Oh ya guys, sebelum kalian lanjut untuk menonton video aku, alangkah baiknya kalian untuk like, comment, share, and subscribe channel aku dan nyalakan post notification-nya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku selanjutnya. Istilah fuckboy ini mulai banget beredar di sosial media itu, terutama di Instagram, Twitter, dan banyak blog-blog internal untuk sosial media itu. Ini pertama kali sih setahu aku itu dikeluarkan oleh selebgram yang bernama Anya Geraldine, yang dimana ia upload sebuah video dimana isinya itu ciri-ciri seorang fuckboy. Di dalam video Instagramnya, si Anya Geraldine ini mengatakan ciri-ciri fuckboy yang memang sering dia ketemu itu adalah suka memberi harapan palsu, PHP istilahnya, dan juga sering memberikan harapan-harapan yang memang wanita itu inginkan dengan cara dia mengeluarkan janji-janji manisnya, dan juga rata-rata biasanya itu adalah menggoda atau memberikan rayuan-rayuan genit sehingga yang wanita yang diincarnya itu terperangkap dan akhirnya menyukai si fuckboy ini. Rata-rata biasanya fuckboy ini melakukan kalian atau memperlakukan kalian itu tanpa adanya komitmen atau keseriusan, dan dimana biasanya fuckboy ini dan suckboy ini rata-rata memiliki tujuan yang sama, yaitu having sex. Dimana kalau fuckboy ini biasanya terang-terangan dari segi penampilannya dia, sedangkan yang softboy ini biasanya memang mukanya alim tapi ujung-ujungnya tetap sama, yaitu menuntut having sex bersama wanita yang diincernya. Untuk ciri-ciri yang pertama, fuckboy ini tidak pernah memperhitungkan perasaan kalian. Jadi dia biasanya membuat keputusan-keputusan yang dia ingin lakukan kepada kalian, dimana ujung-ujungnya tetap sama teman-teman, yaitu having sex. Jadi kalian untuk para wanita harus hati-hati, apalagi para wanita yang umurnya masih 20 tahun ke bawah, itu rentan banget terpancing dengan rayuan-rayuan genitnya si fuckboy, dimana rata-rata sih memang ujung-ujungnya tetap ke having sex. Dan rata-rata si fuckboy ini juga memiliki rencana-rencana tertentu ataupun kayak janji-janji tertentu yang dia berikan kepada incerannya ini, dimana memang si cewek ini tidak diberikan kesempatan untuk mengutarakan pendapat, ataupun rata-rata lelaki yang fuckboy ini menuntut pasangannya untuk berkencan sesuai dengan apa yang dia mau. Yang kedua, ciri-cirinya setelah kalian bertemu fuckboy, dia itu pasti akan tiba-tiba hilang. Nah, ini adalah ciri-ciri yang memang sering sekali terjadi, apalagi aku pernah mengalami di posisi yang memang antara si fuckboy ini memang agak nyeleneh sedikit, yang ujung-ujungnya memang having sex. Dan di sini fuckboy ini memang nyari kalian di saat perlunya. Kalau misalnya kalian sudah diajak having sex, itu bakalan tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba menghilang, entah dia ada kesibukan lain atau mencari pengganti ataupun mencari wanita-wanita dan mangsa-mangsa lainnya. Yang ketiga, fuckboy itu hanya mencari kalian saat dia butuh. Nah, ini nih yang aku bilang tadi. Jadi dia itu menghilang dulu tiba-tiba, mungkin cari kesenangan lain, having sex yang lain dengan berbanyak orang. Tiba-tiba dia datang lagi ke kalian itu dengan alasan kesepian lah, butuh perhatian lah. Itulah rayuan-rayuan gombal yang perlu kalian waspadai. Dan aku di sini mau mengklaim buat kalian yang memang pernah didekati oleh fuckboy, tolong banget, semua fuckboy atau softboy itu berujungnya itu adalah having sex. Jadi misalnya kalau kalian mau, berarti kalian memang sudah terperangkap dalam sistem kerjanya si fuckboy ini. Misalnya kalau kalian memang mau mengendalikan diri sendiri sesuai dengan SOP diri sendiri, berarti kalian memang pintar banget untuk menjaga diri sendiri.
Yang keempat, fuckboy ini menghindari sekali komitmen. Jadi kalau misalnya pacaran ini kan pasti adanya, jelas adanya komitmen, pertanggungjawaban. Tapi kalau misalnya kalian pacaran dengan fuckboy, kalian coba deh bicara sama pasangan kalian saat ini. Bicarakan komitmen untuk masa depan kalian, terus hubungan pacaran kalian ini mau nanti dilanjutin sampai ke jenjang mana, coba kalian bicarakan. Kalau misalnya pasangan kalian mengelak, terus bilang jalanin aja dulu, terus pasangan kalian bilang ya udah deh nanti aja kita bahas itu, kita jalanin aja yang sekarang, itu perlu kalian pertanyakan. Karena rata-rata fuckboy itu tidak mau membahas masa depan mengenai hubungannya yang sekarang kita jalani ini. Rata-rata sih seperti itu, sebulan 2 bulan itu rata-rata udah putus sih kalau misalnya pacaran sama fuckboy, karena dia memang di lain sisi, di belakang kita juga mengincar incaran lain. Terus biasanya banyak banget nih film-film yang sedang beredar di Indonesia, itu rata-rata film-filmnya itu sedikit mengisahkan tentang fuckboy. Kalau nggak salah itu ada film yang berjudul Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Di situ rata-rata pemain laki-lakinya yang bernama Kale itu menjawab sebuah pertanyaan si Awan yang bilang kita tidak bisa lebih dari teman. Itu salah satu jawaban yang memang gejala-gejala memiliki sikap atau sifat fuckboy. Nah, ciri-ciri yang terakhir ini adalah mengubah sudut pandang kita. Jadi apapun yang dilakukan oleh si fuckboy itu menurut kita itu sewajarnya. Padahal kita ingin mengelak, menolak. Balik lagi nih di ciri-ciri yang pertama, dia itu melakukan hal-hal sewajarnya yang menurut dia benar, dan akhirnya kita tidak dikasihkan untuk mengutarakan pendapat kita. Jadi kayak terikat dengan aturan-aturan dia gitu loh. Jadi kamu harus kayak gini, terus harus minta putus, harus mau minta putus. Alasannya sih kayak anak kecil sih, mau break dulu, udah bosen sama kamu. Alasan seperti itu adalah alasan-alasan yang memang dimiliki oleh softboy atau fuckboy. Jadi guys, aku perlu was-was banget buat kalian nih perempuan yang berumur 20 tahun ke bawah, itu rata-rata memang sering banget kena jebakan fuckboy. Kalau misalnya 20 ke atas itu rata-rata udah bisa sih memilah-milih mana yang baik dan mana yang buruk dan mana yang serius. Jadi aku saranin buat kalian mencari pasangan itu, cari pasangan yang bisa berkomitmen, tanggung jawab. Tapi rata-rata ada juga sih softboy yang memang awalnya aja sih bilang oke, kita berkomitmen mau ke jenjang yang lebih serius, tapi ujung-ujungnya bisa menikmati happy sex. Itu perlu kalian hati-hati sih. Yang lebih menakutkan sih biasanya yang softboy, karena softboy itu depannya aja alim, belakangnya itu busuk banget. Semua sih ujungnya having sex. Nah, untuk menghindari softboy ataupun fuckboy nanti aku akan bahas di next video selanjutnya. Jadi untuk ciri-ciri fuckboy aku sampai di sini aja. Jadi buat kalian yang mau ada penambahan ataupun pengalaman pribadi, kalian bisa aja komen langsung di bawah di sini di kolom komentar. Dan buat kalian, thank you so much udah menonton video-video aku, dan jangan lupa buat kalian like, comment, share, and subscribe channel aku, dan jangan lupa nyalakan post notification-nya biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari aku. Oke, bye!